Duduk aja dekat orang alim sekalipun dia tidak menghafal sesuatu. Nala sab'a karomatin, maka akan mendapatkan siapa? Man sab'a karomatin, kepada 7 beberapa kekeramatan. Kuntoju setindeng alim sekalipun tidak mampu apa yang dibicarakan orang alim itu kita tidak tahu. Sambil main HP, sambil reko-reko kopeng. Tapi kita duduk bermajelis dengan orang alim mendapatkan 7 keramat. Keramat yang pertama apa? Fadlal muta'allimina. Yang pertama mendapatkan keutamaan orang-orang yang belajar. Kemudian yang kedua, wahabsahu anidz dzunubi, dan terhalangnya seseorang anidz dzunubi, dari melakukan dosa. Kemudian yang ketiga, wanuzular rahmati alaihi, dan turunnya kasih sayang Allah alaihi, atas orang yang duduk di dekat orang alim. Hala khurujihi, mulai kapan? Hala khurujihi, ketika dia keluar dari rumah, min baitihi, dari rumahnya man. Wa idza nazalatir rahmatu, dan apabila turun ar-rahmatu, apa kasih sayang Allah, ala ahlil halaqati, atas orang-orang yang berkumpul di dalam majlis ilmu, hasolalahu nasibun, maka sampailahu kepada man nasibun, apa suatu pahala, bagian pahala. Wa yuktabu lahu ta'atun, dan dicatat lahu bagi man ta'atun, apa ketaatan, madama mustami'an, selama ada siapa man mustami'an, ialah mendengarkan. Mun saya dina ngaji kemudian saya disengaji ya tak oleh itu. Tak oleh saya dina ngaji nge-live saya bisa TikTok. Ya tak ngaji itu namanya. Tak oleh itu. Tak oleh rahmat itu namanya. Paling kun oleh nase oleh itu. Allah. Banyak Allahnya sekarang nih. Allah. Wa idza dhaqa qalbuhu, dan apabila telah sempit qalbuhu, apa hatinya man, li adamil fahmi, karena tidak mudahnya memahami, sara ghammuhu wasilatan ila hadratillahi ta'ala, maka menjadi ghammuhu, apa kebingungannya man, wasilatan adalah perantara, ila hadratillahi ta'ala, menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, kalau saya tidak paham duduk dengan sampean, apa yang sampean jelaskan dapat pahala. Justru kebingungannya sampean itulah yang mampu mengantarkan sampean di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak bingung, maka semakin dekat dengan Allah. Walaupun bingung pokoknya. Saya penting duduk di majelis taklim, tidak apa-apa, bingung, tidak masalah. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihuda ila yaumil liqa'illah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza, yang saya muliakan, yang saya hormati, dan yang saya banggakan, para hadirin sekalian, segenap para jamaah majlis sholawat dan zikir, Majelis Rotibul Haddad, alumni, wali santri, dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, wabil khusus kepada akhinal kiram Al Ustadz Husain Al Alawi selaku Ketua Tanfidiyah Iksas Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Tak lupa pula kepada Kakanda Al Ustadz Kawakib dan keluarga, mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan berkah dan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal maqalatul ashiratu, adapun ini adalah maqalah yang ke-10, Anil Hasanil Basri rahimahullahu ta'ala, dari Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah, semoga merahmatihu kepada Syekh Hasan Al-Basri, Allahu siapa Allah ta'ala. Amin. Beliau berkata, laulal abdalu la khusifatil ardu wa ma fiha. Beliau berkata, laulal abdalu, andaikan tidak ada pun karena wali abdal. Laulal abdalu, andaikan tidak karena ada pun wali abdal, la khusifatil ardu, niscaya atau maka ialah dilebur al-ardu, apa bumi, wama, dan sesuatu fiha yang ada di dalam bumi. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan annahu, apa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Syekh Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwa andaikan bukan karena wali abdal, lahu sifatil ardu wa ma fiha, niscaya dunia yang kita duduki, dunia yang kita tempati, dunia yang kita diami ini,
dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui para wali-walinya Allah, terutama wali abdal. Dengan barokahnya beliau semua, kita masih mendapatkan perlindungan dari Allah. Karena kalau melihat tingkah laku kita, perbuatan kita yang jauh dari rahmat Allah ini, yang jauh dari perbuatan baik ini, niscaya dari dulu sudah. Dari dulu langit, dari dulu bumi, dari dulu angin menginginkan minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan alam semesta ini. Yang menghalangi siapa? Yang menghalangi adalah para wali-walinya Allah. Kalau bukan karena walinya Allah, habis kita sudah selesai. Maka di dalam eskalasi para aulia ini, kemarin juga saya sampaikan di Komisariat Malaya, bahwa di Tabaqatul Aulia, di eskalasi persentase kewalian itu punya tingkatan masing-masing. Tingkatan yang tertinggi dikatakan adalah waliul aqtab, wali kutub. Dan wali kutub ini banyaknya sezaman hanya satu, sehingga kullama mata baddalallahu waliyan akhara fi makanihi. Ketika wali kutub ini meninggal dunia, maka segera Allah Subhanahu wa taala mengganti kepada wali yang lain. Nah, eskalasi wali ini bisa nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, ini yang menentukan kira-kira apanya sehingga membuat beliau-beliau ini tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apanya? Tergantung kepada fi sabrihi, fi tawakkulihi, tergantung kesabarannya, fi zuhdihi, tergantung kezuhudannya, fi taqarrubihi ilallah ta'ala wa fi wara'ihi, tergantung kewaraannya, tergantung kezuhudannya, tergantung kesabarannya, tergantung ketawakalannya, dan tergantung kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin sabar, semakin zuhud, semakin dekat kepada Allah, maka dia semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dijuluki sebagai wali kutub. Banyaknya sedunia berapa? Hanya 1. Nah, kemudian tingkatan yang nomor 2 katanya adalah waliul a'immah. Waliul a'immah ini banyaknya hanya 2 orang, tidak lebih dari 2 orang. Sedunia, sealam semesta ini banyaknya 2 orang. Maka ketika wali kutub ini meninggal, diambil dari wali a'immah ini, waliul a'immah. Kemudian setelah waliul a'immah itu ada namanya waliul autad. Ini sebanyak 4 orang. Waliul autad sebanyak 4 orang. Setelah waliul autad, waliun nuqaba. Ini sebanyak 12 orang. Sebanyak 12 orang. Kemudian waliun nujaba itu sebanyak 7 orang. Waliun nujaba sebanyak 7 orang. Kemudian waliul abdal. Nah, ini sekarang. Laulal abdalu la khusifatil ardu wa ma fiha. Kalau bukan karena wali abdal, niscaya akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala alam dan seisinya. Wali abdal banyaknya berapa? Di dalam kitab ini dikatakan ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al abdalu arba'una rajulan isnani wa ishruna bisyami wa samaniyata asyara bil iraqi. Al-abdalu, adapun wali abdal, arba'una rojulan adalah 40. Apanya? Rojulan laki-laki. Wali abdal ini banyak. Ada berapa? 40. Jadi sealam semesta itu di Siantan ada, di Singkawang ada, di Sekadau ada. Itu banyak wali. Banyak. Wali abdal itu ada 40 sealam semesta. Mati satu, ganti yang lain. Mati satu, diganti yang lain. Maka walinya Allah ini dirahasiakan, wa katamallahu waliyahu. Allah merahasiakan para walinya agar supaya apa? Agar supaya kita mampu menjaga diri kita tidak merendahkan dan menghina orang lain. Takok yang kita hina adalah walinya Allah, wali abdal. Dan ciri-ciri wali itu, ciri-ciri wali selain kedekatan dirinya kepada Allah, selain dia taqarrub dengan Allah, selain dia sabar, selain dia ikhlas, yang paling nampak itu ciri-cirinya, banyak ulama mengatakan adalah majabalallahu waliyan illa fi husnil khuluqi wa fis sakhai. Majabalallahu waliyan, tidaklah Allah mengangkat para wali kecuali dengan ciri-ciri 1, sakha. Apa sakha? Tak masin. Tidak ada walinya Allah itu masin, tidak ada. Baik hati. Walinya Allah itu dermawan, ada duit dikasih, ada anak kecil dikasih, ada rokok berbagi. Cuma yang minta rokok terus tuh memang
Makanya bersyukur kepada Allah kalau punya kawan suka minta rokok. Itu mempercepat orang lain jadi wali. Minta terus nanti berarti. Kemudian yang kedua wa husnul khuluq. Pasti para walinya Allah Subhanahu wa taala perangainya pasti baik. Dan wali abdal ini berapa banyaknya katanya? Ada 40. Isnani wa ishruna 22 bisyami ada di Syam, Syria. Wa samaniyata asyara dan 12 bil Iraqi ada di Irak. Kullama ketika mati siapa wali, mati minhum di antara mereka wali, wahidun siapa seseorang, abdalallahu makanahu, maka mengganti Allahu siapa Allah makanahu kepada tempatnya wali. Fa idza ja'al amru, maka apabila ja'a telah datang al amru, apa usia, apa umurnya, kubidu, maka diwafatkan siapa mereka, kulluhum semuanya. Kalau sudah waktunya beliau mati, yang 40 orang ini diwafatkan oleh Allah. Apa yang terjadi ketika diwafatkan oleh Allah? Fa'inda zalika taqumus sa'atu, maka ketika itu, ketika semua wali-walinya Allah itu meninggal dunia, taqumus sa'atu, maka terjadilah as-sa'atu apa dia? Kiamat. Berarti kita ini diselamatkan oleh siapa? Wali, orang-orang soleh, wali-walinya Allah. Jadi tengah-hati tretan, takut-takut nanti diantara kita ini ada yang wali. Ya, hati-hati. Wali murid itu pasti. Wali santri itu pasti. Wali santri. Udah terdaftar sebagai wali. Wali santri beliau. Baro, ya baro. Nges beremau kalau bahas tentang wali. Sangat luar biasa. Rawahul Hakimu, meriwayatkanhu kepada hadis ini Al Hakimu siapa Imam Al Hakim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan apa? Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Nabi, lan takhlul ardu an arba'ina rajulan misla khalilir rahmani, lan takhlu tidak akan pernah kosong al ardu apa bumi an arba'ina rajulan dari 40 apanya rajulan laki-laki, artinya wali-walinya Allah. Misla Khalilir Rahmani, seperti contoh kekasihnya Allah Ar-Rahman yang bergelar Khalilur Rahman, yakni Nabi Ibrahim. Artinya di bumi ini pasti ada wali. Meninggal satu diganti yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mereka ada yang derajatnya memang derajat seperti Khalilur Rahman, seperti Nabi Ibrahim. Ciri-cirinya gimana katanya? Fabihim, maka sebab keramatnya mereka para wali, yuskauna, diberi hujan siapa mereka? Manusia. Yuskauna, diberi hujan siapa mereka? Manusia. Wabihim, dan sebab mereka wali-walinya Allah, yunsoruna, ialah ditolong. Yunsoruna, ditolong siapa mereka? Manusia. Ma mata minhum ahadun, tidaklah mati minhum di antara wali-walinya Allah, ahadun siapa seseorang pun, illa abdalallahu makanahu akhara, kecuali abdallah, menggantikan Allahu siapa Allah makanahu kepada tempatnya wali, akhara kepada wali yang lain. Nah, kemarin saya sampaikan kepada kawan-kawan itu bahwa bacaan-bacaan rutinitas kita ini sejatinya bacaan-bacaan yang memang mengandung syiiran untuk memanggil para wali. Loh, kok bisa walinya Allah itu dipanggil, Bisa. Sangat-sangat bisa. Makanya di zikiran kita sebagai warga Nahdiyin, sebagai warga yang mengikuti aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana zikiran kita ini yang dipanggil para wali itu? Ibadallah, rijalallah, itu kan wali-wali itu. Semua wali yang saya sebutkan tadi, mulai wali kutub, waliul a'immah, waliul autad, waliul nujaba, waliul nuqaba, waliul abdal, dan ada yang tidak disebutkan banyak masih, termasuk ada namanya waliul majdub, wali jadab, kemudian wali al-mulamatiyah, banyak masih yang tidak disebut, cuma yang masyhur yang 6 tadi. Nah, kulluhum rijalul ghaibi, semuanya ini dijuluki dengan rijalul gaib, rijalul ghaib. Maka zikirannya kita begitu, ibadallah rijalullah, wahai hambanya Allah, rijalullah, wahai walinya Allah, aghisuna li ajalillah, tolonglah kami berkat beliau, tawassulnya berkat beliau, mintanya tetap ke Allah, tolonglah kami.
Aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah. Dan jadilah kalian semua aunana lillah, penolong kami lillahi untuk Allah. Asanahdha bifadlillah. Barangkali kami bisa mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil, siapaan walinya? Wa ya aqtab wa ya anjab, dipanggil wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab. Engkaulah orang-orang yang memiliki mata batin yang sangat kuat. Kalau kita siapa ternyata? Kita siapa? Enggak bisa diandalkan. Makanya zikir-zikir itu, zikir-zikir terutama yang memiliki frekuensi yang kuat, zikir-zikir dari kaum Nahdliyin yang dibuat oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, punya frekuensi gaib yang kuat itu. Misalnya di NU MWC sendiri itu sering membaca istighosah. MWC NU Pontianak Utara itu kalau lagi ada Lailatul Ijtima itu dibaca. Bagaimana pembacaannya? Ini istighosah dibuat oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau membuat tahiyatan lirijalil ghaibi. Tawassul sebagai penghormatan kepada rijalul ghaib. Bagaimana bacaannya? Bacaannya adalah Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Itu dipanggil ya ayyatuhal arwahul muqaddasah aghithuni bil ghausah wanzuruni bin nazrah ya nuqaba ya nujaba ya autad ya abdal ya kutub aghisuni bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Itu 3 kali dibaca. Dan itu ada arahnya ternyata. Walinya Allah ini tidak satu tempat. Walinya Allah ini pindah-pindah kemana-mana. Jadi kalau ada orang suka pindah-pindah rumah, itu wali itu berarti itu. Sekarang di sini, besok di sana, besok di sini, besok itu wali itu berarti. Walinya Allah itu pindah-pindah tempat. Saya pernah dapat ijazah nanti, tapi ini di-cut saja ya. Tidak usah masukkan lewat media ini, di-cutnya. Saya nanti insya Allah kasihkan kesampaian. Saya pernah dapat ijazah. Nama ijazah ini adalah Jadwal li Ma'rifati Rijalil Ghaib. Ada jadwalnya, ada waktunya. Tahu kompas sampean? Kompas itu kan menunjukkan arah, mana kiblat, mana barat daya, mana barat laut, mana utara, mana selatan. Nah, wali-walinya Allah ini dalam sebulan itu ada hari-harinya, ada waktu-waktunya. Misalnya tanggal 27, tanggal 6, tanggal 8 itu arah barat. Misalnya tanggal 10, tanggal 3, tanggal berapa itu arah timur. Sampean kalau walinya ada di timur, sampean ngadap ke barat dipanggil nyaut. Kan tak nyaut. Ngadap gak kamen ke timur panggil. Aghisuni bin Nadhr. Begitu. Contohlah saya ke jalan ke timur, sampean jalan ke barat. Pak Ustadz, ya tak kira ngiding saya kan begitu. Tapi kalau sampean juga ikut ke timur kejar saya, Ustadz, kan boleh saya. Berapa? Kula ngonceng sampean leku, oke. Berapa? Nyumbang semen, oke kan begitu kira-kira kan? Amin. Masuk akal kan? Nah, tapi nanti. Insya Allah saya sampaikan di sini. Saya tidak akan menutup diri. Kalau sampean ke rumah, lain itu sudah hukumnya itu. Itu wajib rokok itu. Kalau di sini tidak wajib. Nantilah. Lanjut ini ya. Tinggal dikit. Kalau bahas wali, semangat semua. Pengen jadi wali. Rawahu Tabarani, meriwayatkan kepada hadis ini At-Tabarani. Siapa Imam At-Tabarani? Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan apa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda. Siapa baginda Nabi? Kanjeng Nabi bersabda, salasun. Nih ingat-ingat. Salasun, 3 perkara, man kunna fihi. Man adapun barang siapa kunna yang ada apa 3 perkara fihi di dalam man, fahuwa makam adapun eman minal abdali, ialah termasuk wali abdal. Nih lihat di dalam dirinya sendiri, kita tengok, kita koreksi diri kita, ada nggak yang 3 ini? Kalau ada yang 3 berarti wali kita ini, wali abdal. Atau sampean tidak berani lihat diri sendiri, lihat ke kawannya, tengok-tengok, wali. Dilihat, insya Allah wali. Yang pertama apa? Ar-ridho bil qadai, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah ngok-ngokan, dikasih miskin alhamdulillah, dikasih kaya alhamdulillah, dikasih hujan alhamdulillah, dikasih panas alhamdulillah. Tidak pernah merasa kecewa dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ada dengan kita? Ada ya, alhamdulillah kalau ada.
Kita jadi dikasih panas minta hujan, dikasih hujan minta apa? Minta panas, kasih hujan panas, ngocak. Bedoringan dung dek lagi nah ya kan. Lain lagi kan repot bedoringan dung dia ada lagi nah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua wasabru an maharimillah, dan sabar menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pingin melakukan maksiat tapi takut kepada Allah. Nah, ini cara-cara atau ciri-cirinya siapa? Wali. Ciri-cirinya wali. Pingin melakukan maksiat tapi takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga wal ghadabu fi dzatillahi, dan marah fi dzatillahi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi murka, marahnya marah karena Allah. Njo tak den bodoh nak kikir, moro-moro ke ngakikir belis begitu kan. Yang seperti itu bukan sifatnya wali. Rawahu Ibnu Adi, meriwayatkan kepada hadis ini Ibnu Adi. Siapa? Imam Ibnu Adi. Walaula sholihuna, dan andaikan bukan karena orang-orang yang soleh, ay artinya al-qaimuna bima alaihim, al-qaimuna orang-orang yang menegakkan bima terhadap sesuatu alaihim yang wajib bagi mereka, min huquqillahi dari hak-hak Allah, wa huquqil ibadi dan hak-haknya hamba, la halaqat talihuna, niscaya akan rusak binasa at-talihuna, siapa orang-orang yang celaka. Ay artinya al-fasiduna bi ityanil ma'asi, ay artinya orang-orang yang rusak bi'tiyanil ma'asi, dengan melakukan maksiat. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala barokahnya orang-orang soleh. Kalau bukan karena orang soleh, niscaya kita sudah dimusnahkan, dibinasakan sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Maka kita bersyukur dengan adanya orang soleh. Cuma terkadang kita ini tidak pernah mengambil ibarat, tidak pernah mengambil pelajaran. Contohnya begini, sampean tahu misalnya ini kan kopi manis atau ini air gula. Semut kadang datang menikmati dengan manisnya gula ini, padahal gula ini penuh dengan air. Dicoba manis, wah berani melangkah sampai ke tengah-tengah. Akhirnya kakinya masuk, tangannya masuk. Tangan semut sebelah mana ya? Depan apa belakang? Oh samping ya. Oh samping ya tangannya. Iya. Tangannya masuk, kakinya masuk. Akhirnya apa? Mati. Herannya udah tahu kawannya mati di dalam lautan gula atau genangan gula, kawannya yang lain datang ngajak kawannya yang lain. Masuk lagi. Yang lain ini bukan mau ngambil pelajaran kalau itu bahaya, masuk ke situ. Akhirnya tertutuplah air gula tadi dengan banyaknya semut, semuanya mati. Nah, banyak manusia begitu. Seharusnya kita ini bersyukur dengan ada orang-orang soleh, baik dengan orang soleh, kasih dengan orang soleh. Kenapa? Kita yang tidak soleh, yang banyak melakukan maksiat ini, barokahnya beliau-beliau lah. Kita ini dilindungi oleh Allah, masih dijaga oleh Allah. Kalau tak ada orang-orang soleh, kiamat retan taqumus saah, maka akan terjadi kiamat. Semuanya orang-orang rusak, habis kita ini digilis dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baiknya orang adalah fa'tabiru ya ulil albab. Kemudian yang ketiga adalah walaulal ulama'u, dan andaikan bukan karena ulama, la saron nasu kulluhum kal bahaimi. La saron nasu, niscaya menjadi annasu siapa manusia, kulluhum semua manusia, kal bahaimi seperti binatang. Apa bedanya kita dengan hewan misalnya? Kan sama saja, hewan punya nafsu, punya. Hewan ngalah melolo, kita pada ngalah. Hewan ngakan, aduh pada tujuan ngakan. Yang membedakan apa kita dengan hewan? Akal. Kalau akal kita tidak dipakai, berarti kita sama dengan hewan. Maka di situ dikatakan laulal ulama, kalau bukan karena ulama yang mengajarkan kita kebaikan, kalau bukan karena ulama yang mengajarkan kita ilmu-ilmunya Allah, kalau bukan karena ulama yang mengajarkan tentang syariatnya Allah, kita ini tidak ada ubahnya dengan hewan. Artinya tak ada arge nah sampean ya arge bi orang karena andi ilmu, bisa ngaji Quran, bisa baca Fatihah. Sampean keluar nih kah teeren nih keluar pulanan apa? Sampean bisa baca haddar. Kira-kira sampean tujuh berikan tukun keluar nasen. Mbok tak kere tretan paling yusib tat kawakib. Apa mak guguan berdina deh gua. Kita karena baca haddad nasinya keluar. Ki hadat nih kah? Mentambah selain. Kayak tadi bese lah regopor. Maksud saya itulah. Masa tak ngerti regopor ya?
Ada yang berwarna hijau-hijau itu mana itu? Tak dengar di dalam dia. Qala Abul Laisi, tinggal sedikit nih Bang. Terus. Ya. Qala Abul Laisi berkata, siapa Syekh Abul Lais, man jalasa inda alimin, barang siapa jalasa yang duduk siapa man inda alimin di dekatnya orang alim, walam yakdir ala hifdzi syai'in, dan tidak mampu siapa man ala hifdzi syai'in atas menghafal sesuatu minal ilmi dari ilmu. Duduk aja dekat orang alim sekalipun dia tidak menghafal sesuatu. Nala sab'a karomatin, maka akan mendapatkan siapa man sab'a karomatin kepada 7 beberapa kekeramatan. Kuntoju setindeng alim sekalipun tidak mampu apa yang dibicarakan orang alim itu kita tidak tahu. Sambil main HP, sambil reko-reko kopeng. Tapi kita duduk bermajelis dengan orang alim mendapatkan 7 keramat. Keramat yang pertama apa? Fadlal muta'allimina. Yang pertama mendapatkan keutamaan orang-orang yang belajar. Kemudian yang kedua, wahabsahu anid dzunubi, dan terhalangnya seseorang anid dzunubi dari melakukan dosa. Kemudian yang ketiga, wa nuzular rahmati alaihi, dan turunnya kasih sayang Allah alaihi atas orang yang duduk di dekat orang alim. Hala khurujihi, mulai kapan? Hala khurujihi, ketika dia keluar dari rumah, min baitihi, dari rumahnya man. Wa idza nazalatir rahmatu, dan apabila turun ar-rahmatu apa kasih sayang Allah ala ahlil halaqati atas orang-orang yang berkumpul di dalam majlis ilmu, hasolalahu nasibun, maka sampailahu kepada man nasibun apa suatu pahala, bagian pahala. Wa yuktabu lahu ta'atun, dan dicatat lahu bagi man ta'atun apa ketaatan, madama mustami'an, selama ada siapa man mustami'an ialah mendengarkan. Mun saya dina ngaji kemudian saya disengaji ya tak oleh itu. Tak oleh saya dina ngaji nge-live saya di TikTok. Ya tak ngaji itu namanya. Tak oleh itu. Tak oleh rahmat itu namanya. Paling kun oleh nase oleh itu. Allah. Banyak Allahnya sekarang nih. Allah. Wa idza dhaqa qalbuhu, dan apabila telah sempit qalbuhu apa hatinya man li adamil fahmi, karena tidak mudahnya memahami, sara ghammuhu wasilatan ila hadratillahi ta'ala, maka menjadi ghammuhu apa kebingungannya man, wasilatan adalah perantara, ila hadratillahi ta'ala menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, kalau saya tidak paham duduk dengan sampean, apa yang sampean jelaskan dapat pahala. Justru kebingungannya sampean itulah yang mampu mengantarkan sampean di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak bingung maka semakin dekat dengan Allah. Walaupun bingung pokoknya. Saya penting duduk di majelis taklim, tidak apa-apa, bingung, tidak masalah. Pula kumun bingung nyambi botrek. Wayaro, dan melihat siapa man izzal alimi kepada mulianya orang alim, wazillal fasiki, dan hinanya orang-orang fasik, fayamilu tab'uhu, lalu condong tab'uhu apa tabiatnya man ilal ilmi, menuju pengetahuan, wayarudda, dan menolak siapa man qalbahu kepada hatinya man anil fiski dari kefasikan. Walaulah sultanu, dan andaikan bukan karena sultan, yang andaikan bukan karena presiden, la ahlaka ba'duhum ba'dhan, niscaya akan membinasakan ba'duhum apa sebagian manusia ba'dhan kepada sebagian yang lain. Membinasakan dengan apa? Bil qatli, dengan pembunuhan, wal ghasbi, dan gosop, wa ghairi dalika, dan selain itu. Dijaga saja kita masih bunuh-membunuh, apalagi tidak dijaga atau dibuat aturan atau undang-undang. Ada undang-undang pencurian, ada undang-undang ITE, ada undang-undang narkoba, tapi masih aja. Bagaimana andaikan tidak ada undang-undang, niscaya lebih parah. Berarti ada barokahnya menjadi pemimpin. Barokahnya pemimpin adalah mampu menjaga keburukan yang satu, berbuat keburukan terhadap yang lainnya. Dan yang terakhir, walaulal hamko, dan andaikan bukan karena orang bodoh, ai artinya alladzi fasadat uquluhum, ai artinya orang-orang fasadat yang rusak uquluhum apa akal-akal mereka, la kharubatid dunya, niscaya roboh ad-dunya apa dunia. Andaikan bukan karena orang bodoh, maka dunia ini pasti rusak. Paham? Bingung. Bingungnya tadi wasilatan ila hadratillah. Andaikan bukan karena orang bodoh, niscaya bumi ini rusak. Berarti bumi ini ada sampai sekarang, dunia ini ada sampai ini, barokahnya apa?
Yang mau belajar. Enggak. Paham aja? Ya, ntar lagi saya jelaskan. Artinya, la fasadat niscaya rusak apa dunia, niscaya rusak al biladu apa negara wal manazilu dan tempat-tempat. Maksudnya bagaimana? Orang bodoh dengan orang pintar ini kan berbeda. Orang bodoh disandarkan dengan dunia. Dunia ini sifatnya kelalaian. Yang suka terhadap lalai itu siapa? Hanya orang-orang bodoh, sehingga bisa membedakan antara yang bodoh dengan yang alim. Kalau yang alim seharusnya yang dikejar apa? Akhirat, bukan dunia. Berarti dunia ini yang berbondong-bondong orang merebut dunia ini siapa? Orang bodoh. Kalau orang akhirat, orang pintar, enggak mau. Punya dunia banyak, punya rumah megah, punya duit banyak, diapakan sama orang-orang yang pintar tadi itu? Disumbangkan ke Al-Aziz. Kok ada Al-Aziz nih itu? Ikut tepuk tangan. Disedekahkan maksudnya kan, disantunkan anak yatim. Tapi kalau orang-orang yang cinta dunia, yang buat dunia lalai kepada dirinya, dia buat rumah semegah-megah mungkin. Yang rumah tadi tidak ditempati, tempat akhirnya di mana? Kuburan. Berarti kan dunia ini tegak gara-gara orang bodoh itu. Dunia ini tetap ada gara-gara orang bodoh itu yang mencari dunia. Yang alim mencari akhirat. Yang terakhir, walau larrihu, dan andaikan bukan karena angin, la antana kullu syai'in, niscaya menjadi busuk kullu syai'in apa sesuatu, bisa babil jifi, disebabkan bangkai. Paham ya? Coba misalnya kita punya karung, ya kan? Kita masukkan buah-buahan ke dalamnya. Karung, kemudian buah-buahan yang sudah ditutup, karung tadi sudah ditutup, buah-buahan tadi cepat masak enggak? Gara-gara apa? Panas, tak ada uap, Pak. Enggak ada anginnya. Coba kita bocorkan atau simpan biasa, kan lama. Artinya gara-gara angin tadi, sesuatu yang busuk itu bisa hilang. Wal maqalatul hadiyata asyarata wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.